Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francis Agus, SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 11 asal Kabupaten Manado Barat. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa arti pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas, sehingga setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Berikut ini beberapa implementasi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah di tempat saya bertugas. Agar dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid terdiri atas 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu dilakukan guru untuk mengetahui pengetahuan awal dan untuk menentukan apa yang sudah diketahui oleh murid. Yang kedua, minat murid, yaitu merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan pada umumnya, setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda. Yang ketiga, profil belajar murid, yaitu berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan masing-masing. Aspek yang kedua adalah strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 kriteria yang digunakan. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar siswa. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Yang kedua, diferensiasi proses. Artinya, metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang ketiga, diferensiasi produk. Artinya, siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, melakukan evaluasi awal, berupa lakukan tes diagnostik atau penilaian awal untuk memahami kemampuan dan pengetahuan murid saat ini. Ini bisa berupa tes tertulis, tes lisan, atau pengamatan langsung. Yang kedua, melakukan observasi kelas, yaitu amati perilaku, partisipasi, dan keterlibatan murid selama proses belajar mengajar. Perhatikan area di mana murid tampak kesulitan atau menunjukkan minat yang tinggi. Yang ketiga, melakukan wawancara dan diskusi, yaitu mengajak murid untuk berdiskusi mengenai mata pelajaran yang mereka rasa sulit atau menarik. Wawancara ini bisa membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih. Yang keempat, melakukan analisis hasil belajar, yaitu meninjau hasil tes, tugas, dan pekerjaan rumah murid untuk melihat pola dalam kesalahan atau kesulitan yang dialami murid. Yang kelima,
kuesioner dan survei, yaitu sebarkan kuesioner kepada murid untuk memahami preferensi belajar mereka, gaya belajar yang mereka sukai, dan bidang yang mereka rasa memerlukan lebih banyak bantuan. Yang keenam, kolaborasi dengan orang tua dan guru lain, yaitu bicarakan dengan orang tua dan guru lain yang mengajar murid tersebut untuk mendapatkan perspektif tambahan tentang kebutuhan belajar murid. Adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, akan menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Yang ketiga, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Agar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi berlangsung dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, maka antara guru dan murid harus memiliki keyakinan sekolah atau kelas. Dengan mengintegrasikan keyakinan sekolah atau kelas dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, aman, dan memberdayakan semua murid untuk mencapai potensi. Demikianlah pemaparan koneksi antara materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih dan salam guru penggerak.